Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin dari Fakultas Syariah jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari resum selama PBAK 2 hari belakangan ini. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Yaitu materi ke-1 akademik, pemateri yaitu Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikolog, humaniora, syariah, ekonomi, dan saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional juga. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui ma'had jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Rumah modernisasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan langsung selama 8 semester adalah 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maliki. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar pribadi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Yaitu materi kedua, materi dari
Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Ya, beliau menjelaskan, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, yaitu mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak merambut gondrong serta bicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Ya, setelah itu kita akan bahas UKM. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan 5 SKKM atau satuan kredit kegiatan mahasiswa yang akan ditugaskan di SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekadar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, kita bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup berat dan ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, seperti juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah COVID ini. Resume ke hari kedua, sekarang kita akan bahas DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya yaitu Kak Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ketua DEMA yaitu Kak Ahmad Fawaid, jurusan Psikolog. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. SEMA, apa itu SEMA? SEMA yaitu Senat Mahasiswa. Ketua SEMA di UIN Malang yaitu sekarang Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA.
memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Terus turut andil dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan di tingkat universitas. Setelah itu KM, apa itu KM? UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara, menunjukkan sifat bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Terus UKM Pramuka. UKM Pramuka, rencana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandra Wulan 2021, berlandas ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Ajang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni, family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook and memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya OPS Diklat. UKM PMI. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990. Lembaganya Burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan akad Mustafa 29 Dis Natalis. Terus UKM GGB atau Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. Terus UKM SR atau Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, salawat, dan gambus. Terus UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, nah ini nih, UKM Mapala, aku ingin masuk Mapala Universitas Negeri Malang karena suka dengan pecinta alam gitu. Jadi UKM Mapala Tursina ini organisasi pecinta alam, yaitu rekreasi, mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, road, surgoa ilmiah. Terus UKM Unior, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bola tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Randus Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha, public relation, personalia. Terus Departemen Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Spesifikasi
player yaitu vokal, gitar, bass, drum, keyboard dan lain-lain, dan non-player event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo, nah ini juga UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April tahun 1995, tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin tiap tahun. Gashuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Terus UKM Simponi, platform Simponi, program harian Simponi, morning show, free time, fresh and relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Terus UKM UAPM, inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani, filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produknya Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis dan analitis. Agenda rutinnya diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi tim. Terus sekarang kita akan bahas tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yaitu resum materi hari kedua. Pembicaranya Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid dan Muhammad Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur nggak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobilitas, ya sudah diwakili sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili sama wakil rakyat. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak nggak jelas nih. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini, ucap bapak tersebut. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi. Agar mencapai herd immunity adalah kekebalan skala besar. Kunci yang kedua disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Terus tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kita naik sekitar 7%.
Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli lalu terjadi inflasi tipis. Juga banyak kehilangan perawatan pekerjaan akibat pandemi 19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal tahun 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Terus epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan peduli sosial. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti ini, yaitu konflik Palestina, PSI Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, politik, nepotisme, and hipokrasi. Peran mahasiswa di Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasikan agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dan terima kasih.